Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sana warga Kota Bengkulu, khususnya yang menonton tayangan YouTube channel kita di YouTube channel Real Talks TV, channel yang memberikan informasi, edukasi dan inspirasi. Alhamdulillah di edisi podcast kita kali ini kita sudah diterima langsung oleh salah satu anggota dewan kita DPR Provinsi yang berkenan meluangkan waktunya di pagi hari ini, tepatnya di hari Selasa ya. Di edisi bulan Agustus. Nah, di edisi podcast bertandang kita hari ini dengan program Apa Kabar Dang, dan telah hadir yang menerima kita yaitu anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang termuda mungkin di eranya, dan saya tidak sendiri di sini. Saya di sini ditemani oleh salah satu mahasiswa berprestasi di Provinsi Bengkulu. Nah, ada sana tanpa berpikir panjang, saya perkenalkan beliau ini. Apa kabar, Dang? Alhamdulillah sehat. Nah, ini karena program kita Apa Kabar Dang, jadi setiap kita berkunjung di tempat kita panggil Dang. Kalau dia cowok, kalau dia cewek nggak tahu bahasa Jawa. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Adik Ulan ya. Iya, boleh. Nah, ini beliau ini adalah merupakan anggota DPRD Provinsi termuda yang tentunya luar biasa ya. Bagi adik sana mungkin wajah beliau mungkin nanti kita buka masker tidak asing lagi di Provinsi Bengkulu. Nah, Dang, jadi karena kita sudah melalui tahapan prokes, sudah vaksin ya? Sudah vaksin dong. Alhamdulillah, sudah kedua kali ya? Kedua kali. Alhamdulillah, jadi lebih enak ngobrol, lebih santai, kita buka aja, Dang. Boleh. Siap. Nah, biar ketahuan. Iya. Alhamdulillah. Jadi Dang Dempo excellent ya. Jadi bagi ada sana yang nonton tayang ini, Dang Dempo ini merupakan salah satu anggota DPRD termuda ya yang luar biasa di Provinsi Bengkulu, dan beliau merupakan aktivis jika tidak salah. Track record-nya mengantarkan beliau di sosok legislator saat ini. Dan selama PPKM dan selama masa pandemi, apa kesibukannya, Dang? Justru makin PPKM makin sibuk kita. Makin sibuk. Makin sibuk. Karena selain kita punya rutinitas sehari-hari, memang kita di legislatif, di partai politik, di sosial, juga harus mengurusi masyarakat yang terdampak COVID kan. Jadi bertambah sibukannya kan begitu. Kalau orang mengatakan dengan COVID ini kita berkurang atau salah ya, justru makin sibuk. Apalagi karena kadang-kadang ada yang meninggal tengah malam kan begitu kan. Itu. Tiba-tiba ada telepon yang masyarakat butuh ambulan subuh-subuh. Siap ya. Jadi makin full time. Gitu. Tapi tentunya dengan suasana bahagia ya. Iya. Sesuatu hal itu kita nikmatin, menjadi enjoy. Jadi apa yang kita kerjakan itu kalau kita menjiwai, kita mencintai, insya Allah kita tetap semangat. Memang sepakat ini jadi inspirasi. Jadi tidak salah bahwa kita mengangkat tema tentang sepak terjang atau napak tilas kedua narasumber yang sudah hadir di edisi podcast kita kali ini. Nah, ini Dang, balik cerita dengan tema kita bahwa napak tilas Dang Dempo saat ini. Mungkin orang lihat saat ini Dang Dempo enak ya. Belum tahu anggota DPR, pemimpin partai ya kan. Banyak sudah luar biasa lah karir, mungkin di tingkat puncak mungkin ya. Mudah-mudahan kita doakan lebih meningkat lagi. Amin. Nah, ini Dang, itu kan mungkin bagi orang secara framing enak sekali ya. Tapi nggak tahu prosesnya. Nah, benar. Awal itu tidak mudah mengawali sesuatu, apa dengan saat ini. Nah, boleh diceritakan nggak awal kenapa mulai tertarik dengan dunia politik ini? Kan begini ya, manusia itu secara umumnya, bahkan juga masyarakat kita itu tidak mau tahu soal proses. Benar. Dia mau tahunya hasilnya apa kan? Instan ya. Instan. Misal begini, sama seperti proses legislasi ya di DPR. Dia nggak mau tahu ada perdebatan di ruangan soal pasal per pasal perda dan lain-lain. Yang dia mau tahu soal pandemi ada bantuan, ya kan? Mau dari mana proses pengaduh, gitu kan? Begitu kan? Sama kayak kita nih kan, wah sekarang dia menjadi DPR, benar? Kan begitu kan? Benar. Dia tidak melihat proses perjalanan panjang kita. Kenapa saya sampai terpikir punya gagasan menjadi anggota DPR? Benar. Kan ada tumbuh kesadaran. Banyak mungkin orang lebih memilih menjadi bisnismen atau menjadi pegawai negeri kan, atau menjadi jurnalis dan lain-lain. Dan akhirnya saya dengan teman-teman memutuskan saya untuk jadi politik. Ada nilai-nilai yang kami diskusikan begitu kan. Bahwa ternyata jalur politik ini adalah jalur tercepat, terpraktis dalam rangka merubah kebijakan publik. Benar. Kan begitu.
Makanya jalannya politik. Kenapa? DPR inilah yang merumuskan APBD, merumuskan Raperda, merumuskan undang-undang dan lain-lain. Maka menjadi anggota DPR adalah cara tercepat mengambil alih kebijakan publik menuju yang lebih baik. Contoh begini misalnya, kalau saya sumbangan pribadi membangun sebuah gang jalan, berapa lama punya seorang Dempo? Benar. Benar. Tapi dengan menjadi anggota DPR, saya bisa menekankan anggaran untuk mengaspal jalan, kan begitu kan? Maka ada proses perubahan daerah kita lebih maju lagi. Nah, inilah pilihan saya. Nah, kemudian saya hari ini menjadi pimpinan partai, menjadi sekretaris provinsi Bengkulu, partai politik. Bukan hal yang gampang juga kan? Ya, yakin. Ada persaingan di internal, di eksternal, proses kaderisasi, proses kematangannya harus dilalui bertahun-tahun. Lalu saya mencalonkan diri, ya, menjadi anggota DPR. Dulu 2014 saya mencalonkan tingkat 2 di Kota Bengkulu. Alhamdulillah belum menang, gitu kan? Belum ada suratan. Iya, suara besar, tapi kota kurang, begitu kan? Iya, benar. Kalau tingkat 2, saya langsung melangkah ke provinsi. Agak lucu kan? Biasanya kan orang kalau provinsi lu turun ke bawah kan? Kita kan kebalik ini kan? Kalau tingkat 2, saya putuskan nanti 5 tahun saya ke provinsi. Kenapa? Untuk membahas kekalahannya tadi kan? Nanti naik kelasnya. Orang banyak bilang, aduh, kalau kalah tingkat 2, kok sekalian bangun provinsi? Benar, Kan gitu. benar. Saya bilang karena dulu memang takdirnya bukan kota tapi provinsi kan begitu. Nanti gimana kalau provinsi kalah? Ya nggak apa-apa, kan nyala lagi saya bilang kan. Kalau hari kalah saya nyala DPD kan begitu. Kalau saya bikin partai kan begitu kan. Nah, ini menarik di sana bahwa seorang Dam Dempo ini ternyata ambisi untuk mewujudkan cita-citanya luar biasa ya. Bahwa tanpa pantang menyerah gitu kan. Nah, tapi balik lagi, itu berangkat sejak kapan sih mulai tertarik dengan dunia politik, atau mungkin dari memang ada latar belakang keluarga orang politik, atau mungkin ada yang figur yang dicontoh? Kan begini ya, setahu saya faktanya saya ini kan dilahirkan dari rumah tangga yang sederhana, sangat sederhana. Ya. Bahkan mungkin untuk makan pun skala ala kadarnya kan begitu kan. Iya. Tinggal di kampung, pendidikan orang tua pun terbelakang. Iya. Sekitar saya pun tidak ada yang sekolah. Saya melihat kok orang bisa sekolah di luar sana, kok kita tidak kan? Kok orang bisa punya kehidupan yang lain, kita tidak. Saya pikir bagaimana cara merubah ini kan begitu kan? Kesadaran dari itulah saya lahirkan sehingga saya berjuang untuk menempuh pendidikan lebih baik. Saya ambil sekolah di Kota Bengkulu, saya S1, S2 kan. Kenapa saya S2? Toh hari ini nggak pakai ijazahnya kan? Nggak ada guna ijazah S2 di politik. Tetapi ini minimal menjadi motivasi generasi saya di kampung-kampung bahwa sebenarnya murah kuliah itu, tidak mahal. Yang mahal tuh biaya pandirnya kan begitu kan? Kan begitu. Karena kuliah itu sudah tertata, SPP semesternya sekian. Kita sudah punya jadwal agenda, bisa membayarnya. Punya waktu untuk mencari uangnya, apakah bekerja dan lain-lain kan. Nah, artinya sudah ada timeline yang teratur. Jadi kalau bicara orang bisa di rumah tuh nggak mahal pendidikan, yang mahal tuh biaya pandirnya kan begitu, gaya hidupnya yang mahal kan begitu. Nah, itu yang membangun kesadaran. Kemudian memang saya selain memang kehidupan yang terbelakang, saya memang suka baca buku ya. Ini takdir yang saya syukuri ya, saya diberikan Tuhan menjadi orang yang baca buku. Saya ingat betul ketika SMA saya membaca sebuah buku. Ini saya rahasiakan penulisnya ya, karena ini agak perdebatan. Judul bukunya itu Menolak Tunduk. Menolak Tunduk. Iya. Itu buku yang bisa tentang perlawanan rezim kan begitu. Yang bagaimana dia tidak mau terkungkung oleh rezim yang tidak berpihak kepada keadilan sosial. Setelah itu saya juga sempat membaca buku yang judulnya adalah Tauhid Sosial. Bagaimana kita ini diperankan sebagai generasi bangsa ini, pewaris peradaban Nabi, terutama Nabi Muhammad, bahwa kita ini bertugas menyelamatkan kaum mustadafin. Sangat mustadafin, orang-orang terpinggirkan secara keadilan dan sosial. Terbelakang secara ekonomi, terbelakang secara pendidikan, terbelakang juga secara kebijakan publik kan begitu. Ya mohon maaf hari ini orang nggak sekolah berbentuk karena biaya ya, tapi karena nggak ngerti kemana cara mengakses pendidikannya kan begitu kan. Orang nggak berobat hari ini bukan karena dia nggak mau berobat, nggak ngerti gimana ngurusnya kan begitu kan. Tidak ada yang mengadvokasi. Nah ini tugas kita generasi bangsa, belajar mengadvokasi, melakukan pembelaan kepada rakyat. Nah ini juga untuk generasi muda hari yang pelajar ya, yang mahasiswa. Jangan jadi bentara gading. Kita menjadi pintar, punya IPK 4, ya kan, punya prestasi gemilang, punya banyak misalnya piala, jadi dipuja-puja orang, tetapi tidak pernah tujuan rakyat. Nggak pernah tahu rakyat maunya apa.
nggak nyambung antara teori kita kuliah dengan masyarakat kan begitu kan. Makanya banyak mohon maaf dosen-dosen yang ketika pensiun nyala kalah kan. Akhirnya dia stres kan. Oh, kok beda dengan teorinya gitu kan. Gitu. Karena dia tidak bergelut dengan kehidupan. Ya, realita ya. Makanya selain kita tuh belajar di kelas ya, melalui buku-buku teori-teori. Teori ini kan lahir dari fakta-fakta. Orang menulis sebuah tulisan buku itu adalah teori. Dari mana teori? Teori adalah kumpulan fakta-fakta kehidupan yang berulang-ulang menjadi Kebiasaan. biasanya menjadi teori kan begitu kan. Nah, lahirnya fakta kan dari mana? Dari kehidupan kan begitu. Oh, kalau rakyat itu makannya ini, nanti dampaknya ini secara otaknya kan. Oh, rakyat itu kalau diberikan bantuan ini jadi begini. Ini kan coba menjadi fakta, menjadi teori kan begitu. Nah, harusnya memang kita yang menjadi politisi ya, politisi itu adalah orang-orang yang sudah biasa ke lapangan, terjun ke rakyat, waktu masuk dengan rakyat, mengalami langsung penderitaan rakyat, sehingga dia punya nurani, kesadaran batin, nawaitu perjuangannya apa, kan begitu. Sehingga ketika dia menjadi pejabat publik, menjadi wali kota, bupati, gubernur, atau menjadi pejabat camat, lurah, eselon 2, DPR, dia sadar akan visi perjuangannya, kan begitu. Artinya Dang Dempo ini di sana bahwa memang mengawali tertarikkan dunia politik bukan dari ketertarikan ya, tapi dari sebuah kondisi ekonomi keluarga yang membuat dia harus keluar dari zona itu ya. Saya kan berpikir begini, pasti bukan cuma saya yang mengalami ini kan. Iya. Misalnya begini, ketika kuliah dulu misalnya begini, menjelang BSPP, ngumpul sama teman-teman sama-sama nunggak gitu kan. Benar-benar belum. Oh, sama kita nunggak kan. Sama-sama apanya uang kan. Benar. Ternyata di zaman kami dulu yang belum begitu mahal SPP-nya nggak juga masuk ke SPP. Oh begini ternyata kan. Makanya tumbuh kesadaran itu berjuang. Kita saja nggak mampu bayar. Setelah saya baca undang-undang, baca buku, ternyata kita kuliah ini pun disubsidi oleh negara kan. Dari mana subsidi negara itu? Dari kumpulan pajak rakyat. Oh ternyata teman-teman saya nggak kuliah, yang hari ini nguli kan bayar pajak. Berarti kan dia kan ikut bantu bayar kuliah. Benar. Ya kan? Mohon maaf nih, mamang-mamang kelontongan, tukang-tukang jual es gerobak, bayar pajak ke negara. Pajak negara ini digunakan untuk bayar pendidikan. Berarti keringat kita kuliah ini, ya kan? Gaji dosen ini juga harus sumbangan pajak ibu-ibu yang di kampung-kampung. Maka secara moral itu wajib dong kita mengabdikan diri kita untuk mereka. Iya. Justru kita ini menjadi orang yang munafik, menjadi orang yang tidak berutang budi ke rakyat kalau kita menganggap bahwa kita kuliah ini karena kita sendiri. Banyak kan makanya uang gaya ambo. Benar. Enggak cukup kalau orang tua itu memuliakan. Karena ada juga bagian subsidi negara di sini kan gitu kan. Subsidi negara ini lahir dari mana? Dari pajak. Dari mana pajak? Dari bayar keringat para petani-petani kita di kampung-kampung. Kan begitu. Jadi wajib kita memperhatikan kontribusi mereka ya. Iya. Nah, nih Dek Ulan sendiri melihat perjalanan menjadi seorang mahasiswa berprestasi ini kan juga tidak gampang seperti apa yang disampaikan oleh Dang Dempo tadi, bahwa ada proses untuk mencapai itu dan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dari Dek Ulan sendiri melihat sejauh mana sih sebenarnya awal untuk bisa menjadi mahasiswa berprestasi, atau karena faktor alam, keberuntungan, atau memang ada berangkat dari nawaitu sendiri melihatnya? Oke. Sebenarnya menjadi mahasiswa prestasi itu kan sama kata Bang Dempo, semua itu berproses dan semua itu tidak bisa diterima secara instan. Menjadi orang hebat, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berprestasi, itu kan pilihan. Tidak juga pilihan, mau dan tidak itu kan ada di kita. Benar. Dan Ulan memilih saya menjadi mahasiswa berprestasi, pilihan dong. Dan tentunya itu ada proses. Misalnya memang dari misalnya SD SMP kita juara, tapi kan itu ada belajar. Kalau dulu SD SMP SMA tuh Ulan selalu, kalau dari SD ya, ini cerita sebelum mahasiswa, itu kalau setelah belajar pulang itu nggak langsung kayak teman-teman main kayak gitu. No, pulang habis itu habis makan siang buka lagi yang dipelajari, yang dikasih di kelas itu dibuka lagi, dibaca-baca lagi, ada PR langsung dikerjain. Ulan itu tipe orang sampai mahasiswa sekarang kalau ada tugas itu pulang langsung dikerjain, nggak pernah nunda, langsung dikerjain, diselesain hari itu. Jadi besoknya itu ngerjain tugas-tugas lagi kayak gitu.
Jadi harus membiasakan belajar. Kata Bang Dempo juga suka membaca. Kebetulan Ulan suka membaca juga nih banget. Suka membaca juga. Memang dari SD suka membaca sampai kalau dulu SD ada majalah Pitro tuh. Jadi setiap minggu itu kan kalau di Linggo itu ada pasar, jadi Ulan setiap 1 minggu sekali ngikut ke pasar dan beli 2 majalah. Itu selama dari kelas 1 SD sampai kelas 6. Jadi udah banyak majalah kecil kayak gitu. Tapi kalau dulu kan kayak masih anak-anak, jadi suka baca majalah-majalah kayak gitu, majalah Bobo kalau dulu sampai SMP. SMA tuh udah mulai buku pengetahuan, sampai sekarang lebih ke buku pengetahuan, buku-buku motivasi kan, sesuai umur juga kan kayak gitu. Kemudian menjadi mahasiswa juga. Dulu pas PBAK Ulan kalau di dunia prestasi biasanya Ulan kan dulu sebelum pandemi di 2018 banyak ikut kegiatan. Jadi Ulan itu sama kayak waktu SMP kan udah ada eskul. Kalau di tempat Ulan sekolah itu dari kelas 4 SD udah ada eskul. Ulan tuh udah ikut sampai 3 SMA. Jadi pas kuliah udah terbiasa aktif toh, jadi tinggal mematangkan lagi. Dulu sering ikut kegiatan, terus Ulan kayak itu kakak-kakak yang di depan tuh siapa sih kayak gitu, kok enak banget duduk di kursi depan kayak gitu. Aku duduk di belakang terus, tapi Ulan aktif bertanya kayak suatu saat setelah 1 tahun ke depan aku yang duduk di depan, itu jadi motivasi kayak gitu. Kemudian sering juga kan ada misalnya teman-teman yang ikut duta, ikut apa kegiatan lomba-lomba. Kalau di IAIN tuh kan kayak ada expo, kayak ada Dekan Cup kayak gitu kan. Kemudian ada di provinsi juga kayak per universitas kayak gitu. Jadi Ulan sering ikut, tapi waktu itu pada semester pertama masih cuma lihat-lihat aja kayak gitu. Oh kayak gini ya, oh kayak gini ya. Terus Ulan juga kayak kalau dulu tuh sering ngomong dalam hati, misalnya Ulan sering kegiatan Dekan Cup itu kayak mereka dapat piala, Ulan kan cuma lihat tuh. Jadi orang suka ngomong kapan aku begini, aku juga harus di depan kayak gitu. Jadi memotivasi diri, kayak kadang kalau punya sahabat Ulan aja ke acara lomba, ada yang menang dibilang tahun depan aku yang ada di depan kayak gitu. Jadi iya, dan itu pasti dicapai kalau udah bilang aku harus di depan kayak gitu. Jadi biasanya kalau biasanya habis itu Ulan tanya kan ke belakang, Bang apa sih ini kok bisa kayak gitu. Ulan lebih main catur, jadi dulu pada semester 1 Ulan cuma dapat harapan 1 ya waktu itu. Lawannya kan waktu itu lawannya cowok cewek kayak gitu, nah kalah di harapan 1, cewek yang bertahan Ulan. Terus setelah lawannya kan kakak tingkat, jadi abis itu Ulan kan ngedumbel, ya Allah pokoknya tahun depan aku yang juara 1 kayak gitu. Akhirnya kakak tingkatnya tamat, aku yang naik, akhirnya kan kayak gitu. Itu prosesnya kayak gitu. Yang prosesnya ya belajar. Kalau di bidang akademik, kata Bang Dempo tadi, sebenarnya Ulan memang benar IP 4 sampai sekarang, tapi harus dipungkiri bahwasanya IP 4 itu kan hanya angka ya. Itu juga menurut Ulan hanya sebagai kayak ini tanda kesuksesan saya dalam menempuh pendidikan secara teoritis. Tapi yang saya pikirkan adalah bagaimana teoritis yang saya dapat di kampus itu bisa saya gunakan di masyarakat. Misalnya sekarang makanya Ulan kalau di kampus ada aktif di organisasi kampus, kalau di luar ya Ulan aktif di organisasi luar kayak gitu, baik di aktivitas sosial dan segala macam. Itu semua berproses. Kata Bang Dempo, Ulan bisa ingin menjadi ketua dulu, menjadi peserta dulu, ingin menjadi seorang juara dulu ya, menjadi pengamat dulu. Abis jadi pengamat banyak tanya, coba belajar, ya akhirnya kita jadi pemenang. Nah, itu di sana ya. Luar biasa nih kedua sosok mantap itu. Tertarik jadi dewan? Iya. Kayak kalau semua mahasiswa seperti Dewan luar biasa kan? Iya. Nggak ada lagi mahasiswa yang minder, yang tidak mau belajar, yang stres, pulang kosan berkurung diri, makan nasi atau tembok gitu kan. Bahkan mungkin nggak bisa aja tulis bisa. Jadi benar. Nah ini Dam, bahwa masa-masa sulit ini kan kita bicara masa, artinya tidak segampang atau saat kapan sih masalah sulit, masalah titik nadi terendah, pernah ngalamin nggak untuk mencapai sebuah kesuksesan? Semua orang pasti ngalamin lah, titik nadir yang ngalamin. Saya kayaknya belum ngalamin lagi. Belum ya, luar biasa. Saya pasti akan ngalamin ya. Iya benar. Pasti akan ngalamin. Benar. Setiap orang pasti. Enggak, berarti kalau sampai sekarang belum mencapai titik terendah. Karena begini, saya selalu mencintai apa yang saya kerjakan. Oh, nah ini kata kuncinya di sana. Saya kan begini dulu. Benar. Dulu ketika 2014 saya gagal menang pilek ya. Sempat stres gak ini?
saya enjoy saja. Fine saja. Saya katakan begini, Ah. oh, kalah ya sudah kan gitu kan. Teman-teman pada misalnya kesal, kalah kan. Bahkan hampir semua orang tuh sudah mengatakan, wah sudah demo pasti dewa, demo itu pasti dewa gitu kan. Kok tiba-tiba kalah? Saya bilang kan karena memang targetnya bukan kota, provinsi menurutnya kan begitu ya kan. Maka saya nggak betul 3 hari pasca pengumuman saya kalah, saya langsung deklarasi saya provinsi. Oh, langsung putar haluan. Iya. Saya deklarasi saya akan calon provinsi dari. Oh, cepat ya move on ya dia. Iya. Biasanya orang tuh butuh waktu 1 bulan durasi ya. Karena ini kan soal kesadaran diri ya. Karena begini, saya katakan tadi bahwa kalau kita dapat juara itu bukan tujuan. Ya, benar. Kalau kita jadi dewan itu bukan tujuan. Iya. Ini adalah alat perjuangan. Alat perjuangan. Berpartai itu bukan tujuan, alat perjuangan. Mungkin begini, kalau saya belum ditakdirkan menang tingkat 2, memang perjuangan saya itu bukan itu levelnya, kan begitu kan? Ya. Levelnya bukan kota ya, provinsi kan begitu kan? Sama kayak orang kan merasa hebat, dia punya penghasilan banyak. Kalau dia punya tujuan bahwa dia punya penghasilan besar, itu akan salah. Penghasilan itu hanya alat perjuangan. Kita beli mobil mewah atau mobil apalah ya, itu jangan jadi tujuan, tapi itu alat perjuangan. Dengan saya punya mobil CC-nya 2500, saya bisa masuk lebih cepat kan begitu kan. Dibandingkan mobil yang CC-nya kecil kan gitu. Tapi kalau tujuannya beli mobil CC besar itu untuk bergaya, maka pudahlah dengan perjuangannya kan gitu. Sama kalau kayak kita jadi DPR nih, cita-cita jadi DPR, cita-cita nih. Saya enggak punya cita-cita saya DPR. DPR adalah perjuangan. Ya. Bukan cita-cita. DPR adalah perjuangan saya untuk meraih cita saya. Apa cita-cita saya? Bagaimana menjadi generasi yang mampu menginspirasi kan begitu. Nah, dari Dang Dempo sendiri untuk saat ini sudah mencapai titik kepuasan belum? Belum dong. Belum. Mungkin belum sesuai. Why? Kenapa? Karena saya masa belum maksimal berbuat ini kan. Belum maksimal. Berarti ada ambisi besar lagi, Iya. mimpi besar lagi ya? Saya kan membayangkan begini, bayangkan. Masa sih hari ini masih banyak orang nggak sekolah gitu kan? Banyak sekali orang nggak sekolah kan. Bahkan kalaupun sekolah ribet soal bayar sekolah kan. Itu fakta. Ribet beli buku. Itu fakta. Ya macam-macam lah kan. Saya kadang-kadang mikir, masa iya sih kita negara sesubur ini kan? Benar. Saya sering mengatakan dengan teman-teman, kalau kita masih menemukan hari ini orang kelaparan di Bengkulu ini, itu memang orang telah malasnya gitu kan? Kan begitu kan? Muhammad tanah bumi pun tumbuh hari ini kan? Benar. Kalau orang ngomong kan, Pak ini kan dampak PPKM, Pak dampak COVID, rasanya nggak juga sampai ke lapangan begitu kan? Benar. Kan begitu. Kalau memang pertama dirinya ya. Yang kedua memang mungkin faktor sistem. Apa tuh sistem? Bernegara ini yang nggak jelas kan begitu kan? Begitu kan? Kebijakan negaranya nggak jelas kan? Benar. Level pusat maupun level daerah nggak jelas kan gitu kan? Dia tidak paham apa maunya rakyat gitu kan? Pemimpin-pemimpin kita ini nggak paham maunya rakyat. Kenapa nggak paham? Karena dia memang nggak pernah ke rakyat. Selama ini yang bertemu rakyat itu hanya tim-timnya saja. Hanya orang-orang pesuruh dia, bukan dia langsung merasakan. Kalaupun pertemuan, dia hanya datang ngajak-ngajak orang sudah rame, dia di panggung menyampaikan visi dia, bukan visi rakyat. Harusnya pemimpin itu kan memperjuangkan visinya rakyat maunya apa, begitu. Bukan visinya dia, kan begitu. Rohnya sebagai Iya, rakyat. iya. Kalau kita maunya visi kita, belum tentu visinya rakyat. Benar. Tapi kalau visinya rakyat, siapa sama dengan kita visinya, kan begitu. Nah, ini Ade Ulan melihat sosok Bang Dempo ini gimana nih dari kacamata Ade? Selaku mahasiswa. Kacamata ya? Walaupun dia kacamata ini. Nah, gimana melihat sosok beliau? Bang Dempo ini kan orang yang udah lama melalang buana menjadi inspirator milenial ya. Wow. Iya. Saya termasuk orang yang mengagumi lah Iya. sosok Bang Dempo kayak gitu ya kan. Iya. Because I know prosesnya beliau gimana. Ulan sering setiap orang punya biografi. Pasti. Aku kayak Bang Dempo itu seperti apa? Karena Ulan tuh sangat percaya dan sangat menjunjung tinggi namanya proses dan perjuangan. Dan aku nilai orang dari perjuangannya tuh seperti apa dan prosesnya. Bukan ketika dia misalnya bukan menjadi Bang Dempo DPR udah jadi DPR no. Aku lihat perjuangannya ya karena setiap manusia itu rata-rata berjuang kalau mau sukses dan memang dia itu kata Abang tadi memperjuangkan memperjuangkan keinginan masyarakat dan orang yang terlahir karena proses itu bijaksana dan jiwa kebijaksanaannya berbeda. Dan Bang Dempo adalah orang-orang hebat yang diberi amanah untuk di Provinsi Bengkulu dan memang kurasa menjadi orang yang terlahir dengan jiwa bijaksana
karena dia orang berproses. Iya. Beda bagaimana orang instan, yang instan dan juga orang berproses. Orang yang berproses mungkin bisa dilihat Bang Dempo ya dengan masyarakat humble, karena dia bisa merasakan, bahkan pernah merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat saat ini. Misalnya Bang Dempo mungkin agak terenyuh ketika ada mahasiswa yang ngomong, Bang aku nggak ada duit ini segala macam. Ya mungkin Bang Dempo bisa membantu, bahkan mungkin bisa mencari mempunyai niat untuk membantu jalan keluar, entah itu memberi arahan atau apa. Karena dulu beliau pernah kayak gitu. Iya, Benar memang juga. iya. Nah kalau orang yang nggak pernah merasakan hal seperti itu, ya acuh dong. Benar. Pemimpin yang tidak pernah merasakan keperihan, dia akan acuh akan keperihan masyarakat. Masa bodoh, Iya, Iya. masa bodoh. Jadi menurut aku, memang kalau Abang Dempo ngomong mahasiswa harus banyak seperti Ulan, kalau Ulan ngomong pemimpin harus banyak seperti Bang Dempo. Nah, kayak gitu. Ya. Kayak bersambung ini. Iya, Dan nah. memang benar. Untuk menjadi seorang inspirasi itu tidak mudah, ya kan? Tidak Benar. mudah. Semuanya by proses dan itu pun butuh waktu. Iya. Tinggal sejauh mana kita menjalaninya ya. Iya. kan? Nah, ini Dang, ketika Dang belum merasa puas dengan apa yang sudah digapai saat ini, Iya. mimpi besar apa lagi sih yang pengen diwujudkan untuk di provinsi Bengkulu? Nyalon wali kota atau apa? Karena kan benar, karena gini, usia masih muda. Iya, Ya, benar. masih muda, artinya kemampuan masih energik, ya kan masih banyak hal yang bisa dilakukan. Ya benar. Jadi begini, menjadi anggota DPR, menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi anggota DPR RI, menjadi presiden bahkan, Ya. itu bukan tujuan saya. Ya. Oke. Tapi kalaupun nanti saya menjadi ini hanya alat perjuangan. Ya. Misalnya untuk mencapai mimpi saya harus berposisi ini. Ini sebagai alat saja, bukan tujuan saya. Kenapa? Misalnya begini, ini Bengkulu adalah jantungnya Indonesia. Ya. Saya katakan seperti itu ya. Bengkulu jantungnya Indonesia. Indonesia. Apa itu? Tidak ada Bengkulu, tidak ada Indonesia. Ya. Tidak ada Ibu Fatmawati, maka tidak ada generasi revolusi Indonesia. Kan begitu. Ya lahirnya anak Soekarno kan dari rahimnya Ibu Fatmawati kan begitu kan. Fatmawati adalah anak kandungnya Bengkulu. Tanpa Fatmawati belum tentu Soekarno punya keberanian membacakan proklamasi kan begitu kan. Nah yang kedua, tidak ada Fatmawati, tidak ada yang menjadi merah putih gitu kayak itu. Makanya sangat aneh kalau Republik ini melupakan Bengkulu kan, yang hari ini menjadi provinsi yang terbelakang. Maka saya bersepakat kita memberontak. Kita kutip ya, memberontak tapi bukan berarti memisahkan diri. Ya. Kita harus tagih dong hak kita sebagai warga Bengkulu ini. Dobrak. Iya, karena Bengkulu tidak ada di Indonesia. Ya. Keberanian Bung Karno itu muncul membacakan proklamasi ketika dia sudah diasingkan di Bengkulu kan begitu kan. Ya. Ada ruh perjuangan yang lahir di Bengkulu ini kan. Nah ini harus kita tagih. Ya. PR besar untuk kita hari ini kan begitu, lagi itu kan. Harus berani kan begitu kan. Artinya semua jabatan kedudukan itu bagi Dang Dempo ini Hanya alat perjuangan. Nah, artinya kan alat untuk meraih sebuah cita-cita. Sejauh ini cita-cita yang sudah didapat melalui alat sebagai anggota DPR atau seorang legislator sudah mumpuni belum? Belum maksimal. Belum maksimal. Karena begini saya lihat ya, harus dimaksimalkan ya, Benar. maksimalkan. Tapi dengan kondisi hari ini belum maksimal. Kenapa? Saya membayangkan begini ya, ini Bengkulu ini luas sekali, Bengkulu ini kaya sekali kan. Saya betulnya masih banyak sekali anak yang nggak sekolah kan. Masih banyak sekali orang tua mengeluhkan. Contoh tadi datangkan orang tua saya kan, Pak anak saya Pak saya apa gitu, kan begitu kan. Fakta kan tadi kan. Iya benar-benar. Kan begitu. Artinya memang dunia pendidikan menjadi fokus Karena interest ya. dengan orang punya kesadaran pendidikan, dia akan lahir kesadaran untuk mengembangkan dirinya. Ya, benar. Ada begini, teman-teman yang hari ini sarjana, Ya. nggak mesti jadi PNS semua. Benar. Kalau teman-teman hari ini yang kuliah ribuan orang tamat setiap tahun itu mau pulang ke kampung masing-masing, membangun desanya, saya yakin nggak akan ada lagi yang namanya anak rantauan. Akan bangkit semua kampung-kampungnya kan begitu. Ini jangan kita malu, wah saya ini kan mahasiswa UIN IPK 4, Iya. duta baca Bengkulu. Masa saya pulang kampung? Gengsi kan? Iya. Ini mindsetnya perlu di. Yang kedua, kata orang tua kata uang kepada dusun lah, harusnya kata di kota begini-begini. Oh iya. Ini harus berubah. Nah, Kan begitu. Benar-benar. Karena hari ini paradigmanya adalah kalau dulu tuh untuk membangun negeri itu dari kota, kan enggak dari kampung, dari desa. Dari desa. Bangun desanya maka akan muncul pertumbuhan baru. Kalau desa yang tumbuh maka akan tumbuh perkotaan baru kan. Nah, itu ada sana bahwa saya sepakat.
beliau ini sosok inspirator. Kenapa? Karena beliau sangat care terhadap dunia pendidikan. Karena dunia pendidikan itu awal dari menciptakan SDM yang berkualitas. Karena kalau dunia pendidikan carut marut, ya siap-siap saja kita generasi carut Dan yang marut. dibangun bukan cuma IQ ya, bukan cuma kecerdasan otak ya, Iya. tapi juga kecerdasan emosi, Emosional. kecerdasan sosial kita. Iya. Bagaimana care dengan kehidupan berakyat kan begitu. Banyak hari ini orang sekolah, SMA, SMP, bahkan kuliah, dia tidak mau bergaul dengan rakyat hari ini kan. Baik sekali. Banyak ya. Baik sekali. Bahkan mungkin masa pulang kampung, ketika dia kos di kota, pulang kampung nggak mau keluar rumah kan, bener di kamar begitu kan. Harusnya dia manfaatin untuk bertemu dengan rakyat kan, Benar. gitu kan, menyerap inspirasi dari rakyat. Karena tadi kita suka baca buku misalnya, tapi bukan cuma konteks buku yang tertulis, tapi juga baca ruang kehidupan ini kan, gitu kan. Ruang hidup Bagaimana membaca keadaan sosial kita. Ya. Kalau kita misalnya sedang berjalan, kita melihat misalnya ibu-ibu sedang menyapu jalan, akan lahir inspirasi. Kita akan ajak ngobrol dia, kenapa ibu menyapu jalan begini? Iya, begini? iya. Belum tentu mereka itu orang yang tidak cerdas. Banyak terjadi. Banyak Salah terjadi. kaprah ya. Iya. Ah. Bahkan mohon maaf banyak yang levelnya tinggi, baju rapi, keren, nggak taunya buntu kan begitu kan? Banyak gaya kan begitu kan? Dia ke kampus pakai mobil, mobil pacar ternyata kan? Iya. Banyak salah kaprah hidup. Benar. Nah, kesadaran batin ini harus digugah dalam republik ini kan begitu. Saya membayangkan kalau lahir saja 1 sampai 10 orang generasi hebat per satu desa, akan bangkitlah Indonesia ini kan. Nah, itu ditunggu itu. Iya. Jadi itu di sana bahwa kesimpulan dari obrolan kita di podcast Betandang hari ini dengan program Apa Kabar Iya. ini merupakan dua inspirasi atau dua inspirator yang menjelaskan bagaimana proses mereka lalu ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Iya. Dan itu semoga dengan tayangan ini kita berharap bahwa akan lahirlah generasi-generasi muda Kota Bengkulu khususnya dan Provinsi Bengkulu pada umumnya bahwa bisa meniru rekam jejak beliau. Karena untuk mencapai suatu tujuan itu ya harus dilakukan dengan rasa bahagia. Iya. Kalau kita tidak cinta dengan apa yang kita lakukan, Iya. hasilnya tidak akan maksimal. Benar kan? Iya. Sepakat ya? Sepakat sekali. Oke, nah itu waktunya dan obrolan kita di sana. Semoga ini menjadi obrolan yang sangat inspirasi dan sangat memberikan banyak manfaat dan menjadi nilai edukasi bagi masyarakat, khususnya dari pemaparan kedua narasumber. Dan kami selaku host mengucapkan terima kasih, dan bagi yang menyaksikannya jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Semoga tayangan ini terus bisa bermanfaat dan terus dikembangkan, dan bagi yang sudah melakukannya kami ucapkan terima kasih. Dan terima kasih atas waktunya. sama-sama. Jangan bosan-bosan. Iya. Semoga banyak orang yang terinspirasi Nah, benar, dan itu. menjadi gerakan sosial banyak orang. Pendobrak. Iya. Sudah waktunya milenial bergerak ya. Iya. Itu Saya kita. punya keinginan tuh DPR kan 45 kursi ini kan. Ah, benar tuh. 2024 tuh minimal 25 tuh anak milenial. Nah itu ingat ada sana. Jangan lupa, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang ya siapa lagi? Kalau bukan anak muda ya siapa lagi? Kalau bukan orang baik yang duduk di parlemen ini ya siapa lagi? Iya. Siap-siap orang jahat nanti yang termasuk Iya. dan memimpin kita. Iya. Apakah kita mau dipimpin oleh orang jahat? Kan tentu tidak. Iya. Itu tanggung jawab moral kita bersama, dan kita doakan Dang Dempo ini terus eksis dan Amin. bisa mencapaikan suatu tujuannya melalui alat yang dia impikan. Iya. Ulan juga kita doakan bagi masyarakat Bengkulu. Oke, terima kasih. Itu saja obrolan kita di podcast hari ini. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.